Cukuplah dengan kotak susu, mari kita bahas alat lain yang juga membagongkan. Pria ini meminta sebuah pasta gigi, mengoleskannya ke piring, dan mencampurnya dengan bedak tabur. Lalu, diaduk menggunakan pensil. Akhirnya setelah diuleni sedikit, pasta yang ia buat sudah selesai. Oles sedikit ke dinding. Ternyata tingkat kelengketan pasta itu sangat bagus. Tapi, warnanya jelek. Hiburan yang dimainkan di penjara adalah poker. Dengan permen, ia melihat permen-permen itu, lalu mengambil yang hijau dan biru. Pria itu berkata pada teman satu selnya, dia menyukai warna lautan. Ia mengeluarkan kantong plastik, meludahkan permen di mulutnya, lalu mengoles pasta gigi di atasnya, kemudian merendamnya dalam air panas. Sebentar saja, warna yang sama dengan warna dinding tercipta. Jadi, dia mulai bertaruh untuk banyak permen. Saat menang, dia berkata bahwa dia hanya menyukai 2 warna permen. Sekarang waktunya untuk membuat alat melarikan diri. Dia menggunakan cangkir teh untuk mencungkil jendela ventilasi dan menggalinya. Proses menggali ini sangat lambat. Di saat yang sama, dia harus menghadapi inspeksi sel mendadak. Setelah menggali sedikit, dia harus menutupinya dengan pasta. Ketika inspeksi berlangsung, masih bisa diatasi. Jika ada penjaga yang sangat teliti dalam mencari, maka ada kemungkinan besar ditemukan untuk mempercepat kerjanya. Saat tahanan lain beristirahat, dia tetap di sana dan pura-pura mempelajari kasusnya. Menggunakan kesempatan, dia melanjutkan penggalian tadi. Tiba-tiba, batang besi yang ia pakai tak sengaja menyakiti tangannya. Tapi, dia berpacu dengan waktu. Juga harus terus mengawasi penjaga di luar. Ketika ada yang datang, dia mengoles pasta ke dinding. Ia terus menggali hingga batang besinya tidak cukup panjang. Saat kembali menerima kebutuhan, dia meminjam sebuah sapu, tapi tak dipakai untuk bersih-bersih, tapi untuk melepas kawat kecil di atasnya. Mengikat 2 keping kawat itu menjadi satu, lalu menekuknya menjadi bentuk L. Kawat ini tidak cukup panjang. Saat telah menggali lebih dalam, pastanya juga pasti tidak cukup. Jadi, dia mengambil tisu toilet, membasahinya, dan membentuknya menjadi gulungan panjang. Jadi, ia tidak akan khawatir jika pastanya tidak cukup. Setelah beberapa hari menggali, dia akhirnya melepaskan bata pertama. Tapi, siapa tahu sipir melakukan inspeksi rutin lebih awal, dia pun menjadi tidak punya waktu memperbaikinya. Bahkan, pastanya belum kering. Apa yang harus dilakukan? Sipir dengan mata tajam menemukan masalah. Sembari melihat dinding, ia menusuknya dengan kunci. Pria itu seperti semut di panci. Dia sedang terburu-buru. Sepertinya seseorang telah menggali dinding. Pria itu akan ketahuan. Jadi, dia berusaha mengontrol ekspresinya. Setelah beberapa saat, muncul sebuah kalimat. Aku tidak tahu. Sebaiknya kau mencari seseorang untuk memperbaikinya. Aku tidak mau disalahkan karena ini. Akan kudatangkan tukang reparasinya. Pria itu merespon dengan tenang. Sangat pintar. Sipir itu kemudian pergi. Tapi sayangnya, tukang reparasi akan datang dalam 2 hari. Saat itu, rencananya kabur dari penjara akan terekspos. Dia sangat bingung. Tidak mungkin dia bisa menggali tembok dalam 2 hari. Sudah terlambat untuk bersedih. Jadi dia berusaha mencari jalan keluar. Dan hanya memiliki 48 jam untuk kabur. Jika dia bisa melewati pagar setinggi 6 meter, dia akan bisa melarikan diri. Melalui atap bangunan, melalui tepiannya. Semakin dipikirkan semakin stres. Dia menyembunyikan batang besi dan melipatnya menjadi es, mengikat semua kawat menjadi kail. Ia juga merobek spray dan menjadikannya tali. Setelah diikat, bungkus talinya dengan koran. Robek pitanya, rekatkan kedua ujung koran. Buat penahan beban sederhana. Masukkan semua koran yang telah dipotong-potong. Lalu, buat segitiga di bagian atas. Alatnya telah selesai. Keesokan harinya saat ia bangun, dia memasang koran ke kaki kanan, dan memasang yang lain ke kaki kiri. Kemudian menutupinya dengan celana. Alat sisanya disembunyikan ke atas. Lalu resletingkan, selesai. Datang ke ruang kegiatan. Waktu rencana hanya tersisa sejam. Dia akan menghadapi 2 tantangan besar, yaitu menghindari sipir dan pengawasan. Dia berusaha kabur. Hanya 10 menit pertama yang menjanjikan. Itu karena sipir perlu melakukan pekerjaan registrasi. Jadi, ruang kegiatan sangat minim pengawasan. Tapi, para sipir dapat melihat melalui jendela. Ada kamera di sudut ruangan, dan ada titik buta di bawahnya. Selain itu ada juga titik buta lainnya di samping jendela. Jadi, tempat terbaik untuk melarikan diri adalah melalui bawah kamera, di mana mereka tak bisa melihat aksinya. Hanya saja, kawat berduri itu sangat tebal, sangat sulit untuk melewatinya. Tempat lain memiliki lebih sedikit kawat. Ada pula kabinet yang mudah dinaiki. Tapi, di sana ada kamera dan sipir yang mengawasi. Setelah menimbang, dia memilih pilihan pertama. Tapi, ada satu masalah yang harus diatasi, yaitu para narapidana. Dia memberitahu mereka satu persatu. Dia bilang, dia mencoba untuk kabur. Jadi, mereka harus diam. Jangan membocorkannya. Semua tahanan setuju. Bisa dibilang, dia seorang jenius. Dia telah memahami psikologi tahanan di sini. Jika pelarian dilakukan di dalam sel, dan jika seseorang melihatnya sendirian, mereka pasti akan memberitahu penjaga untuk peringanan masa hukuman. Tapi sekarang, semua tahanan ada di sana.
Jika ada yang memberitahu penjaga, sama saja dengan memberitahu semua tahanan bahwa dia pengadu, maka hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Saat penjaga tidak melihat, dia mengambil tongkat dan memasangnya. Dia menggantung pengait ke atas, lalu mencoba untuk menggantungnya di kawat berduri. Tapi karena kawat itu terlalu tebal, sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Meskipun ini adalah satu-satunya titik buta yang baik, tapi dia tak bisa membuang-buang waktu. Dia harus mencapai titik pelarian berikutnya. Meskipun resikonya tinggi, tak ada pilihan lain. Dia bisa bertaruh untuk itu. Di bawah pengawasan penjaga, dia melewati pagar, menarik tali dan memanjat. Dia menggunakan balkon untuk membantunya, dan akhirnya mencapai pagar 6 meter itu. Sayangnya, pakaiannya tak sengaja menyangkut. Dia cepat-cepat melepaskannya dan memanjat tembok pembatas. Kemudian, para penyelidik tahu mengapa dia bisa melarikan diri dari penjara. Ternyata, penjagaannya terlalu lemah. Yang membuat sipir semakin marah adalah pria itu juga meninggalkan pesan untuknya. Katanya, "Selamat tinggal, Ron." Polisi langsung mengatur rencana pengejaran. Sudah 1 jam sejak pria itu kabur. Dia berencana untuk pergi dari Amerika, tapi orang-orang yang bertemu dengannya tidak muncul. Dia harus melakukannya sendiri. Jadi, dia mencuri sebuah sepeda. Tapi di jalan sepasang ayah dan anak mengenalinya. Lalu dia membuang sepedanya dan pergi ke hutan. Tak lama, polisi tiba. Hutan itu dikelilingi oleh jalanan. Polisi menunggunya di semua jalan. Pada saat yang sama, polisi dan anjing dikirim untuk menyelidiki. Pria itu berlari ke anjing polisi yang menggonggong dengan pelan. Karena panasnya hari, polisi biasanya minum dan beristirahat. Sedangkan pria itu hanya bisa berlari dan sembunyi. Karena terbukanya pakaian, dia tertusuk duri dan tergores. Tingginya suhu membuat anjing-anjing hanya mencari sebentar, lalu istirahat. Karena kekurangan air dan makanan, pria itu hanya bisa minum air di tanah dan memakan serangga. Dengan cara ini, dia bertahan sampai malam. Menyelinap ke sisi jalan, dia memberanikan diri untuk pergi. Sampai besoknya, para polisi menyadari bahwa pria itu lolos dari pengepungan. Polisi menawarkan hadiah $100 sambil memantau keluarga dan teman-temannya. Tapi, pria itu juga mengetahui ini. Jadi, dia tak mengontak mereka. Tapi, dia menemui masalah besar. Karena hanya memakai baju dalam, dia tergigit oleh laba-laba beracun. Jika tak ditangani segera, kondisinya akan menjadi semakin serius, bahkan bisa mengancam nyawa. Dia membutuhkan antibiotik. Jadi, dia memutuskan untuk menghubungi teman dan meminta obat supaya aman. Dia mengganti tempatnya lagi, menemukan gubuk yang ditinggalkan untuk memulai perawatannya. Perihal hadiah yang disebar oleh polisi ternyata berhasil. Seseorang menelpon. Katanya, dia melihat seseorang di gubuk. Polisi pun mengirim anggota ke sana. Tapi, ketika pintu dibuka, mereka menemukan pria itu kabur lewat belakang. Mereka mengirim anjing untuk mengikuti aromanya. Pria itu melompat ke sungai kecil. Setidaknya, masalah air terselesaikan. Setiap kali helikopter datang, dia menyelam ke dalam air untuk bersembunyi. Pria itu bertahan sampai malam. Sekali lagi, dia melarikan diri di malam hari dan bersembunyi di pabrik kayu, mencuri beberapa kayu dan peralatan untuk membangun gubuk. Karena dia membutuhkan lampu, dia tahu kalau orang sering meletakkan lampu di kuburan. Di sana ia mencuri 1 lampu. Lebih dari 2 bulan berlalu, lukanya hampir sembuh, dan dia siap berangkat ke Kanada. 2 hari sebelum keberangkatan, gubuknya ditemukan. Polisi menerima berita itu dan mengirim banyak petugas untuk menangkapnya. Keberuntungan pria itu habis. Tentu saja, yang paling bahagia adalah si sipir penjara itu. Film ini 100% merupakan kejadian nyata. Tak ada penambahan skenario, karena ini adalah cerita sebenarnya. Dia dijatuhi hukuman sebenarnya dan ditahan di penjara lain. Penjara dengan keamanan tertinggi di Ohio. Untuk yang berani mengambil resiko besar seperti melarikan diri lagi, mungkin bisa terjadi suatu saat nanti.